Hola, salam fans Garuda. Timnas Indonesia bersama Garuda Muda U17 berhasil mengunci satu tiket ke Piala Dunia kelompok umur junior usia 17 tahun. Usai menuntaskan perlawanan sengit anak-anak Abah Yaman dengan skor telak 4-1. Ya, 4-1. Skor yang sama seperti mengingatkan kita ketika melawan Bani Sarapan di Piala Kaleng 4 tahun yang lalu. Sekaligus menegaskan bahwa 4-1 itu merupakan skor yang sangat jauh ketimbang dari yang dialami oleh para pasukan tipe M waktu menghadapi anak Abah Yaman 2 tahun yang lalu. Sebelum kita mereaksi komentar dari netizen plus 62 maupun tetangga sebelah, ada baiknya kita analisis sedikit saja hasil yang didapat dari para wakil Asia Tenggara di matchday kedua Piala Asia U17. Tim Gajah Perang The Changswek Thailand harus terpaksa angkat koper lebih cepat setelah mengalami 2 kekalahan beruntun melawan Uzbekistan dan Saudi Arabia pada penyisian grup A Piala Asia U17. Thailand saat ini menjadi juru kunci sementara di bawah China yang juga sama-sama mengalami 2 kekalahan beruntun dan keduanya akan saling bertemu di pertandingan terakhir walaupun sudah tidak menentukan. Hasil ini memastikan Uzbekistan maupun Saudi Arabia lolos ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang. Dan setelah mengetahui bahwa Thailand harus terpaksa gugur dari Piala Asia U17, maka kita akan melihat komentar seperti ini yang mengatakan, "Gak apa-apa Dik Thai, daripada gak main sama sekali kayak jiran tetangga." Maksudnya Myanmar. Bisa aja nih orang. Gue tahu itu pasti arahnya jiran yang baju kuning kan. Dari grup A kita geser ke grup B. Di grup B ini ternyata ada kejutan di mana wakil Asia Tenggara lainnya yaitu Vietnam berhasil mengejutkan 2 raksasa Asia yaitu Australia maupun Jepang dengan skor yang sama yaitu 1-1. Dengan ini Ban Nguyen tertahan di posisi ketiga dengan 2 poin, hasil 2 kali imbang dan menyisakan 1 pertandingan melawan Uni Emirat Arab yang artinya harus menang kalau emang pengen ikut nemenin King Indo ke Piala Dunia. Tapi buat kita nggak penting lu mau lolos nemenin kita atau enggak. Jadi buat para Ban Nguyen ya mutlak aja lah, semoga bisa lolos ke Piala Dunia. Itu pun kalau mampu, ya. Tapi kalau masih nggak sanggup juga ya nggak usah maksa, nggak apa-apa, nggak masalah, kita aja sendirian yang ngegendong nama ASEAN. Nah, dari grup B, kita beralih ke grup kita sendiri, yaitu grup C. Di grup ini, Coach Nova mendadak kerasukan Sintayong sehingga berhasil memuncaki grup C dengan raihan 6 poin hasil 2 kali kemenangan melawan Korea maupun anak Abah Yaman. Nah, pada saat melawan Korea Selatan, Coach Nova mencoba strategi Sintayong untuk bisa menyingkirkan negeri ginseng tersebut, yang terinspirasi dari hasil pendekatan yang dilakukan oleh STY kala menyingkirkan negaranya sendiri di Piala Asia U23 beberapa tahun lalu. Yang artinya Coach Nova berhasil menyerap ilmu mahal dari Sintayong tanpa harus mengambil lisensi kepelatihan. Impact dari ilmu mahal yang diserap oleh Coach Nova dari Coach Sintayong tersebut berhasil diterapkan pada Timnas U17 yang sekarang sukses mengamankan tiket Piala Dunia dengan status juara grup. Yang mana sekaligus dengan hasil ini mengingatkan kita betapa pentingnya membangun pondasi grassroots yang lebih berkualitas dan profesional sebagai bentuk akar pembinaan jangka panjang. Di samping program percepatan lewat naturalisasi, keduanya perlu didukung beriringan sejalan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga bisa menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat, sehingga SDM yang dihasilkan timnas bisa bersaing di level Asia hingga ke level dunia. Karena sebenarnya baik pemain diaspora maupun pemain lokal kita ini sama-sama punya potensi untuk memberikan prestasi pada persepak bolaan negeri ini. Selain itu, ada breaking news dari Se-Asia Gold dan juga ASEAN Football yang menyatakan bahwa Pak Hang-seo dan Shin Tae-yong appointed as KFA Vice President. Atau bisa dibilang Asosiasi Sepak Bola Korea secara resmi mengumumkan bahwa Pak Hang-seo mantan pelatih kepala Vietnam dan Shin Tae-yong mantan pelatih kepala Indonesia telah ditunjuk sebagai wakil presiden KFA. Ini adalah duet maut dari kedua pelatih yang sempat sukses berkarir di Asia Tenggara. Dimana kalau Korea meng-hire 2 orang ini bukan tidak mungkin nantinya sulit lagi kita kalahkan baik di level manapun. Tapi nggak masalah, dengan legasi dan fondasi yang sudah ditanamkan oleh STY, semoga kedepannya Timnas Indonesia terus berkembang tiap tahunnya. Ya inilah definisi daripada orang berilmu pasti nggak akan pernah nganggur. Kalau seandainya Taeguk Warrior tidak mencapai target dengan pelatih yang sekarang, bukan tidak mungkin salah satu dari 2 orang inilah yang akan kembali turun tangan menjadi pelatih Timnas Korea Selatan. Makin susah aja King Indo ngadepinnya. Saya ucapkan selamat untuk adik-adik Garuda Muda, perjalanan masih panjang, semoga kalian konsisten hingga ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang senior. Karena disitulah persaingan untuk mendapatkan tempat yang sesungguhnya. Kita benar-benar mengapresiasi jatuh bangunnya kalian sepanjang pertandingan dalam mencapai kemenangan untuk menyelamatkan muka ASEAN. Setelah 2 wakil lainnya tidak bisa diandalkan. Apalagi negara kuning jiran satunya yang cuma bisa nonton dari kejauhan. Dari grup C, kita lihat ke grup D, di mana baik Tajikistan, Oman, dan Iran sama-sama masih berpeluang menjadi runner-up grup D dan berpotensi melawan kita di fase gugur. Tapi di grup D sayangnya sama sekali nggak ada wakil Asia Tenggara lagi, karena yang satunya itu emang nggak diajak. Mengingat terlalu kerasnya level Asia bagi mereka. Jadi tolong jangan cari yang nggak ada.
Pencapaian timnas Indonesia U17 yang berhasil menjuarai grup C nampaknya menuai respon positif dari berbagai negara langganan Piala Asia sebelumnya, terutama negara-negara yang memiliki nama besar seperti Iran, Uzbekistan, dan Irak, di mana standar SDM-nya yang tinggi membuat netizen mereka selalu menyuarakan vibes positif tiap kali melihat pencapaian timnas Indonesia. Mari langsung aja kita lihat reaksi dan komentar-komentarnya. Kita awali dari netizen Iran yang mengatakan, "Love Indonesia from Iran, you have a strong team." Yang artinya mereka mengapresiasi kita telah memiliki tim yang kuat. "We believe in you, King Indo. Is that the time they become King of Asia and champion of this tournament from Iran? Selamat Indonesia," katanya. "Kami percaya padamu, King Indo. Inilah waktunya mereka jadi Raja Asia pada turnamen ini." Dari Iran, selamat Indonesia. Dari netizen Irak, "Congratulations to our Indonesian brothers for a well-deserved qualification." Tapi di tengah apresiasi dari negara langganan Piala Asia, masih ada aja yang nyinyir timnas kita dengan bilang lolos Pildun doang kok bangga. Di tengah nyinyiran timnas PBB baju kuning tersebut, masih ada timnas kuning lainnya yang mengapresiasi kita, yaitu Brunei Darussalam dengan mengatakan, "Tahniah adik-adik Indonesia, sudah bawa legasi ASEAN." Brunei Darussalam senantiasa mendoakan. Selain netizen Brunei Darussalam, ada juga netizen Myanmar maupun Filipina yang sama-sama mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia. Katanya sangat bangga, "Good job Indonesia telah mewakili ASEAN." "Well deserved Indonesia, greeting from Philippines. Now you are in the World Cup. It prove ASEAN country can compete against powerful teams in the world." Dari Thailand pun tidak lupa mengucapkan selamat kepada kita. Ya memang begitulah seharusnya wajah Asia Tenggara, saling mendukung satu sama lain ketika ada yang lolos dan melangkah lebih jauh. Dikala negara-negara Asia Tenggara yang lainnya saling mengapresiasi timnas Indonesia, cuma satu itu doang yang agak lain memang. Macam biasa, Bani sarapan pagi mengatakan Konoha tak sedar diri, berlagak macam King of Asia. "Aku nak cerita sedikit boleh? Aku tak kisah sebab tak lolos." Meledesh, pasang AC 10 PK dalam kok. Tapi selain itu, jumawanya netizen kita juga nggak ada obat loh. "Panitia Qatar World Cup, tolong download Indonesia Raya." Sudah di-download dari U17 sampai senior. Amin, semoga yang senior juga menyusul adik-adiknya. "Info kos-kosan di Qatar, nggak apa-apa angker, banyak setannya. Udah hafal ayat kursi." "Info kosan murah di Qatar, kamar mandi di dalam." "Assalamualaikum Piala Dunia, info kontrakan di Qatar dong. Petakan mau bang, kamar mandi di luar." Pasti nanti ada akun yang upload pertandingan masa lalu dia. Tahu akun bola negara mana itu? Bentar lagi ada yang bahas rugby. WK, skip, gak terkenal rugby. Player import pindah apa? Dan bener aja ada yang komen kayak gini, "Tenang, untuk pelipur lara, kita masih lagi ada sukan lain selain bola dan futsal yang dah tak menarik lagi." Kita masih ada rugby dan hoki yang lagi jauh menarik minat warga dunia berbanding bola. Di sukan itulah baru kita lagi maju dari dia orang. Pasti dia orang iri. Dan sebelum teman-teman meninggalkan video ini, silahkan simak teknologi canggih dan mutakhir hasil penemuan dari perpaduan pengobatan teknologi timur dan barat sebagai solusi yang mungkin selama ini kita cari-cari untuk membantu mengobati dan menyembuhkan segala keluhan penyakit yang ada dalam diri kita maupun keluarga terdekat kita dalam upaya memberikan mereka proteksi untuk memperpanjang umur kita dan memberi harapan hidup yang lebih. Sampai di sini kebersamaan kita, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Tahukah Anda, penyakit jantung dan pembuluh darah adalah pembunuh nomor 1 di dunia, menyebabkan lebih dari 30% kematian global. Sering tanpa gejala, serangannya tiba-tiba, sekarang bahkan menyerang usia muda. Dampaknya, duka bagi keluarga, biaya pengobatan yang mahal, dan krisis keuangan. Tapi kabar baiknya, Anda bisa melindungi diri dan keluarga mulai sekarang. Indah, sederhana, praktis, dan keren. Wentong Device Pro atau WDP memulai era baru kesehatan dan kebugaran. Menggabungkan terapi termal tradisional Tiongkok yang berusia ribuan tahun dengan teknologi modern yang canggih. Dimulai dari titik akupuntur kaki, alat ini menghubungkan meridian di seluruh tubuh untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi kesehatan manusia. Wentong Device Pro
mendefinisikan ulang terapi termal, memberdayakan sel-sel tubuh Anda, memancarkan panas dari dalam keluar. Panel energi WDP dilengkapi dengan generator gelombang energi berteknologi tinggi yang terpasang di dalamnya, memancarkan panas dari bawah ke atas, dari dalam keluar, menjangkau seluruh tubuh, meningkatkan energi panas tubuh. Sabuk pemanas menggunakan teknologi inframerah jauh, menembus jauh ke dalam jaringan tubuh yang memberikan panas yang lembut dan terus-menerus, memperlancar peredaran darah, serta membantu meredakan kelelahan otot dan meningkatkan kelenturan. Fungsi panel cahaya merah dan cahaya biru. Cahaya merah menembus subkutan, meningkatkan metabolisme. Cahaya biru memberikan efek antibakteri dan antiinflamasi. Ini juga berfungsi cahaya merah dan cahaya biru pada kaki untuk perawatan kombinasi. Fungsi plasma menciptakan lingkungan energi muatan positif dan negatif dengan konsentrasi tinggi untuk membunuh dan menghambat bakteri. Ini juga memurnikan udara dan membuatnya segar dan menyenangkan. Gel konduktif khusus menawarkan konduktivitas yang sangat baik untuk efektivitas yang lebih baik. Tampilan yang menarik, mudah dioperasikan, pijakan kaki yang besar, siap digunakan secara instan, ringkas, indah, praktis untuk digunakan. Ketiga komponen tersebut bekerja sama untuk memberikan terapi panas seluruh tubuh, merevitalisasi energi, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Dari panas, dari cinta, kesehatan yang cerdas, perlindungan yang hangat. Produk terbaik dari Vohuwei, miliki segera, promo terbatas.